dalam Al-Qur'an Allah tabu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman. Nah, ini perbedaan antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Mekah dan ayat yang turun di Madinah itu perbedaannya adalah kalau ayat yang turun di Mekah itu biasanya ya ayyuhan nas, wahai manusia, artinya secara keseluruhan, dan isinya biasanya itu adalah mengajak kita untuk menyembah Allah. Seimanah de remah, ayo masuk Islam, beriman, sembahlah Allah saja. Nah, itu ayat Makkiyah. Tapi kalau sudah masuk di Madinah, pada saat itu lambat laun secara perlahan-lahan syariat Islam nikah mulai diterapkan. Seperti disyariatkannya sholat, seperti disyariatkannya puasa, zakat. Nah, ini ada pada periode Madinah. Jadi pada periode Madinah ini kalau sholat itu sebelum, jadi ketika Nabi masih berada di Mekah. Tapi nanti seperti puasa, zakat, nikah ketika Nabi sudah berada di Madinah. Makanya pasah nikah puasa itu disyariatkan ketika tahun kedua setelah Nabi hijrah atau 2 Hijriyah. Tahun kedua Hijriyah baru disyariatkan puasa. Ketika di Mekah, Nabi belum berpuasa Ramadan. Kita apasa Ramadan. Karena pada saat itu remacarana Nabi ini ngajak ke orang Islam kelun. Syariat Islam belum diterapkan secara 100%. Baru nanti secara perlahan-lahan ketika Nabi berada di Madinah. Nah, Madinah ini sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ini kayak kota Yathrib. Nah, ketika Nabi sampai nanti pada saat itu peradaban Islam dimulai, maka napas ekoca al-Madinatul Munawwarah, kota yang diberi cahaya, Madinah Munawwarah. Mekah, Makkatul Mukarramah, se'emul ja'aki. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga pada orang-orang atau generasi-generasi terdahulu sebelum kalian. Ana pamae wajib aki apasa? Karena la'allakum tattaqun, la'allakum mi pola-pola otabah sopajah kalian itu bertakwa. Nah, artinya apa? Allah nikah ketika kita pakai ya ayyuhalladzina amanu, itu menuntut kita bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu memiliki hitop taklif. Taklif nikah suatu pembebanan syariat. Ketika kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, berarti hati kita harus tergugah. Iya, engkau kan beriman. Maka banyak di ayat-ayat Al-Quran ketika sampean mau ya ayyuhalladzina amanu pak aromasa ya berusaha untuk beriman kepada Allah, kemudian ingin melaksanakan apa yang setelahnya oleh Allah itu diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti setelahnya itu ayat setelahnya usahakan untuk dikerjakan. Nah, diwajibkan berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu itu diwajibkan juga. Artinya sebelum Nabi Muhammad, para nabi-nabi terdahulu nikah pada apa sakiyah. Seperti nanti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu berpuasa sama. Cuma kaifiyahnya itu berbeda-beda. Nah, makanya para ulama mengatakan yang disamakan
kan sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan. Artinya bukan bentuk puasanya yang sama, tapi diwajibkannya itu yang sama. Pada wajibaki orang-orang lambe nikah, pada wajibaki apa sah. Maka orang-orang Yahudi Nasrani itu biasanya sama dulunya, katanya itu adalah 30 hari pas Ramadan juga bulannya. Nah pas tepat telopolo hari ini pas cek panas ya. Kemudian mereka mengubah syariat itu dengan cara esabe de kasepasah naung mereka. Saya tak pakai panas dengan ganti 10 hari, jadi 40 hari. Jadi pada kia orang Kristen nikah, orang Nasrani itu pada apa sah, pada bibaan. Jika biasanya kan ada, kita pernah dengar apa, saya kocak Jumat Paskah. Jumat Paskah itu adalah bagaimana katanya Nabi Isa itu salib, kemudian pas seteh rekena. Nah, menjelang acara itu mereka berpuasa dulu. 30 hari tambah 10 hari, 40 hari. Nah, nanti orang Yahudi pada yaitu berpuasa pada hari 10 Muharram atau Asyura. Dikenal kalau dalam bahasa orang Yahudi itu Yom Kippur. Yom Kippur itu adalah ya tadi hari perdamaian bagi orang Yahudi. Orang Israel itu hari besarnya adalah Asyura. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. Nah, jadi ada hari-hari bagi orang-orang terdahulu mereka itu berpuasa. Jadi benikun orang Islam. Sampian juga nanti kalau misalkan meneliti lebih jauh remah orang-orang seperti orang sebede Indonesia nih kalambe, insya Allah pada kiyah beda pasana. Maka terkadang pasana ini ke pasawisol terus-terusan. Nah, kalau di hazanah pesantren itu beda pasawisol, pasa secara terus menerus tak buka. Nah, untuk mendapatkan suatu bentuk karomah. Nikah beda kiyah, nah nikah beda pasah tak ngocak beda. Seperti nanti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, itu enggak ngomong. Nah, jadi seperti itu. Berpuasa itu bukan khusus untuk orang Islam. Jadi generasi-generasi terdahulu orang-orang lamba nikah apa sajukan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sana la'allakum tattaqun itu menunjukkan pola-pola. Mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Mudah-mudahan benih langsung mun orang apa sah pakun bertakwa ya. Karena di sana menunjukkan pola-pola otak berarti yang lainnya supaya kalian bertakwa. Tidak harus rekan orang apa sah pakun bertakwa, enggak juga. Pola-pola kalian juga bertakwa atau supaya kalian bertakwa. Nah, nikah. Nah, dulu ketika di Mekah Nabi itu berpuasa, tapi puasanya puasa Asyura. Sama orang-orang Mekah jahiliyah itu mereka berpuasa Asyura. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu dulu orang-orang pada saat turun ayat ini mereka itu berpuasanya puasa Asyura. Nah, nanti terusannya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Cara berpuasanya ini enggak sama. Jadi tahap per tahap mereka. Saya pertama diwajibkan dulu, kemudian ternyata wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mun saya tak mampu untuk berpuasa gimana? Maka membayar fidyah. Satu mud nikah petong ons digenapkan 7 ons. Nah, jadi pada saat itu belum langsung pas orang apa sakapi orang Islam ketika mendapatkan ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam nikah
orang Islam tak langsung setuju pasah-pasah. Yang mau berpuasa, yang mau makan dengan cara membayar fidyah. Nah, pada saat langsung turun ayat lagi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Turun ayat pole baru semuanya diwajibkan berpuasa. Jadi turun ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan itu adalah tempat di mana Al-Qur'an diturunkan, maka barang siapa yang melihat bulan, melihat hilal, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi pada saat itu diwajibkanlah berpuasa untuk semua orang Islam. Jadi bertahap. Syariat Islam itu enggak langsung pasti langsung tetih, tapi tetap bertahap on-lawanan nikah. Pertama seperti pengharaman khamar. Orang beriman jangan sampai meminum khamar ketika mau sholat. Berarti sebelum sholat, kalau belum mau sholat itu enggak apa-apa dulu. Nah nanti lama-kelamaan diharamkan secara total. Padat. Jadi secara bertahap. Orang apa sah? Bertahap ya. Jadi Nabi itu katanya berpuasanya adalah 3 sebelum diwajibkan puasa Ramadan, itu Nabi berpuasa Asyura, kemudian puasa Ayyamul Bid, hari putih. Kenapa mae kocak hari putih? Bada saya tebuaki bahwasanya Nabi Adam nikah ketika diturunkan dari surga, dikeluarkan dari surga, nikah Nabi Adam nikah celang. Karena apa? Kepanasan di are karena mau naik suarga insyaallah enten koning. Nah depak ke bumi kepanasan, kan ada yang mengatakan Nabi Adam ini turun di daerah Afrika, pada saya terbuaki India ya. Nah, jadi pada saat itu Nabi Adam ini celang, maka oleh Allah munkake teropot ya. Nikah tutorial kalau mau putih deh. Apa sah teluar Ayyamul Bid deh. Jadi satu hari kemudian putih anggota tubuhnya deh. Sebagian boleh kedua kalinya 2/3 dari tubuhnya putih lagi. Pas seteluar pas total potes saja. Makanya di ekoca Ayyamul Bid hari putih. Nikah 13, 14, 15 setiap bulan. Ini sampian ngamalakin tak napa ekoca Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, beda saya terbuaki bukan karena Nabi Adam celang kemudian pas pote ini. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Ayyamul Bid ekoca Ayyamul Bid hari-hari yang cerah dikarenakan pada saat itu bulan nikah tepat menerangi malam mereka. Maka naikoca Ayyamul Bid hari-hari cerah itu adalah 13, 14, 15. Jadi di mana bulan purnama ini akan tampak. Maka naikoca Ayyamul Bid. Jadi kanjeng Nabi nikah pasah sebelumnya yaitu adalah Ayyamul Bid, kemudian hari Asyura. Jadi sudah terkenal hari Asyura itu. Karena bagaimanapun pergaulan antara orang-orang Mekah kemudian bi orang Madinah nikah terjalin. Pakun bedese oneng tentang masalah kisahnya Nabi Musa. Jadi pada orang Mekah nikah lamba apa sah pada hari Asyura meskipun mereka bukan orang Yahudi. Jadi sudah hari Asyura itu sudah masyhur sejarahnya itu karena banyak hal yang terjadi pada hari Asyura. Nah, nikah. Nah, kemudian nikah asal usul hari sejarah disyariatkannya orang apa sah, orang Islam apa sah. Caranya pada saat itu bukan sama seperti kita. Orang apa sah nikah lamba waktunya sama, cuma kalau dia itu sudah tidur
atau sudah sholat isya, nikah tak oleh apolong bibi ini tak oleh ngakan. Jadi kalau sekarang kan sudah terbenam matahari, bebas mau melakukan apa saja, mau tedungah, mau sholat isya, mari sholat isya ki ngakan bebas, apolong benbi ini bebas. Tapi awal-awal dulu disyariatkan berpuasa itu enggak. Siapapun yang sudah sholat isya kemudian atau dia itu tidur mari maghrib pas tedung, kena tedung tak oleh ngakan, tak oleh minum, tak oleh ajima dengan istrinya. Segala hal yang membatalkan puasa itu dimulai pada saat itu tak oleh dilakukan. Awal-awalnya seperti itu. Maka pastoron boleh alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum walaqad afa ankum. Jadi Sayyidina Umar dan sahabat selain ternyata kedapatan melanggar hal itu, tak kuat. Nah, akhirnya turunlah ayat yang lain bahwasanya tak apa-apa. Illa lakum lailatas yami arrofasu ila nisaikum. Jadi awalnya cek beren, kemudian ternyata sahabat tak mampu, karena beda kasus di mana sahabat nikah asaren, kemudian setelah tidur dia udah nggak boleh makan lagi sampai pingsan, karena. Nah, pada saat itu turunlah ayat uhillalakum lailatas syiyami arrofasu ila nisaikum. Ya, dihalalkan bagi kalian apolong tedung benbininah ketika malam harinya itu mau makan mau minum apolong benbininah nikah tak napa. Jadi itu caranya orang berpuasa dulu seperti itu sebelum seperti sekarang. Mungkin ketika maghrib tiba mau sholat isya, mau makan, mau tidur itu bebas. Jadi lambe sahur tidak diperbolehkan melakukan hal yang membatalkan itu adalah dua, kalau sudah tidur atau kalau sudah sholat isya. Ini lambe. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi Islam itu membawa kemudahan. Jadi pertama kita sudah tahu sejarahnya, kemudian cara orang berpuasa dulu sejarahnya seperti itu. Jadi kalau kita melo mang temang, masih nyaman Nah, kemudian sewajib boleh kita ketahui adalah Nabi nikah karena tadi puasa itu disyariatkan 2 tahun setelah Nabi hijrah, maka ketika Nabi itu berpuasa di bulan Ramadan nikah cuma jepok 9 tahun. Nabi apa Ramadan nikah jepok 9 tahun. Jadi 9 tahun itu pas tahun kedua Nabi ikut berpuasa sampai tahun ke-10 di Madinah. Kan Nabi 13 tahun di Mekah antara 13 tahun, kemudian depak ke Madinah 10 tahun. 23 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Kan 40 tahun, 13 tahun 53 tambah 10 tahun lagi berarti 63. Nah, seteh Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu berpuasa di bulan Ramadan hanya 9 kali nikah. Nah, kemudian kita sudah tahu semuanya bahwasanya yang terpenting rukun di dalam berpuasa itu pertama niat. Jika perlu diketahui bahwasanya pangas teteh ketika niat, misalkan nanti hari Selasa, maka hari Seninnya itu kita berusaha niat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Nah, kemudian niat apa sah sebulan. Tak kok mi pola-pola abe kelepain taklidan li Imam Malik. Jadi tak napa pakai bahasa matur.
teten kaulah aniat apa saat sebulan bulan Ramadan mangken nikah ngereng atau ngereng tebu dari Imam Malik taklidan li Imam Malik ini kata napa. Jadi elam penin kelun. Jadi ketika kita misalkan nanti ketika kelopain 2 hari 3 hari kelopain kita sudah punya cadangan niat di taklid Imam Malik tadi. Jadi tak pun apa. Nah kemudian beda boleh apakah misalkan kita jaket edung kena acual misalkan acual mulai kol 12 malam pas tedung. Nah mamong kena jagain ini nah sahurah tak sempet aniat kita sempet aniat mun abe ketika bangun kemudian sahur tadi makan tadi ada niatan bahwasanya abe ngakan sahur ya untuk kuat laku menjalani puasa nikah bitong niat otabe minum malengko laku tak arceng. Nah itu bisa ekocak niat, bisa ekocak niat. Jadi tak napah. Nah karena tadi yang terpenting itu adalah ada niatan untuk berpuasa, kosdun. Nah ben sewajib boleh adalah takyin itu menentukan bulan puasa ini sauma godin. Niat apa sah sewajib. Nah, beda nanti kalau misalkan kita berbicara tentang madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah nikah ketika kita cengko apa sah laku puasa sunat umpamana. Tepakkah hari Kamis laku ternyata engkau laku niat apa sah sunat nikah sah kalau di dalam madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena mau tidak mau pakun apa sah wajib laku ria. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Tapi kalau di dalam madhab Syafi'i nikah tidak sah. Kita harus menentukan bahwasanya saya niat besok puasa wajib puasa Ramadan nikah. Jadi kita harus ada qasdun wa ta'yin. Beda saja kemudian menentukan bahwasanya dia adalah puasa wajib. Nah nikah syarat sahnya niat. Tau le mang boleh. Nah nikah boleh membadani bini rajina sampian atau siapapun misalkan hari Senin misalkan hari Selasa misalkan hari Selasa bedoreng bini biasanya laku nikah ampet dia haid. Nah, laku nikah biasanya menurut perhitungan dia biasanya ampet kemudian niat dalam hati engkau niat apa salaku mun ampet mun soceh kena. Nah, dan ternyata bener ampet rekan nikah sah. Karena tak oleh mang dalam niat itu tidak boleh mang. Kau apa salahku misalkan kita ada di suatu tempat yang tidak ada kalender, tak ada info sama sekali umpamanya. Kemudian kemudian niat engkau apa salahku mun ternyata laku bulan Ramadan. Tidak punya HP, tak ada sengaperin, maka pada puasa saat itu puasanya itu tidak sah karena niatnya itu mang tidak ada satu hal yang membuat dia kuat di dalam niatnya. Ken mun enga orang bini kele bisa sah apa? Karena meskipun mun ampet karena dia sudah punya perhitungan biasanya arena haid nikah keluar sekian hari. Nah, maka itu bisa ekoja sah puasanya nggak nikah. Nah, kemudian boleh cukup apa lanjut? Nah, boleh. Nah, karena sobi, nah karena apa sah dan dia mumayyiz itu mereka itu hukumnya sah puasanya. Bedena karena ia cerin apa sah dan dia mumayyiz bisa membedakan beda saya tebuaki mumayyiz nikah bisa membedakan kanan dan kiri, beda saya tebuaki bisa akelatibi, beda saya tebuaki kemasnya bagus kemasnya coba. Namun bedena karena nggak nikah meskipun kita belum balik maka ketika dia berpuasa tamat
itu puasanya sah dan juga ekencer, mendapat pahala artinya. Jadi karena yang terpenting adalah sobi mumayyiz, dia itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, ketika dia berpuasa, puasanya hukumnya sah dan diberi pahala. Nah, jadi sebetulnya banyak ya, karena kalau mau bisa nanti tanya jawab Kak Nika. Jadi yang terpenting kita niat. Di dalam niat itu cek kelopain tadi lampenin deh kena taklid dan di Imam Malik. Cukup mer. Sebetulnya banyak. Oke, saya pertama Sahru Ramadan itu Sahru ummati. Jadi beda telok bulan Recep nikah bulan Allah. Syahrul Sa'ban bulan Rasulullah, karena pada saat itu diturunkan ayat Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, itu diturunkan ayat tadi pada bulan Sya'ban. Nah, bulan Ramadan nikah bulan umat Islam semuanya. Nah, ekoca syahru Al-Quran, maka untuk kita sebetulnya itu tadi Recep Sya'ban nikah adalah persiapan untuk di bulan Ramadan. Jadi gambaran besarnya nanti ketika nanti di bulan Ramadan congok ketika Sya'ban ben Recep. Biasa namun Sya'ban Recep nikah banyak ala ko ibadah, persiapannya insya Allah bulan Ramadan nikah pada. Dan itu nyata akhirnya sebiabot. Mun banyak teledoroi Recep Sya'ban Ramadannya ya hampir sama. Makanya diusahakan banyak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan, karena itu adalah bulan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Nah, nikah. Jadi persiapannya itu banyak maos Al-Quran. Tidak ada yang lebih afdol tempeng maos Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah memuat segalanya. Usahaki andi Al-Quran saya beda artena. Karena pada saat itu insya Allah orang Islam ketika bulan Ramadan nikah hatinya itu plong biasanya. Napa boleh saya tak cuel nggak baben kan? Itu plong antara demam seakan-akan bebas. Nah, ini pola-pola ketika kita membaca Al-Quran nikah plong kiatena. Tidak terganggu dengan aktivitas yang sedemikian sibuk kan. Maka perbanyak baca Al-Quran. Ulama-ulama itu biasanya kalau bulan Ramadan itu pakun dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Misalkan tak bisa sejus, berarti ya sekadar setengah jus. Itu adalah paling lebih baiknya. Dalam bulan Ramadan itu kita membaca Al-Quran. Karena Nabi Muhammad ini kaderusan kiyah sareng malaikat Jibril. Jadi apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini kayak maus boleh didikte lagi oleh malaikat Jibril. Makanya Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang akan senantiasa tak kira ubah sampai hari kiamat. Karena itu sudah janji Allah. Dan tadi Nabi Muhammad nikah edikte boleh be malaikat Jibril setiap tahun, setiap bulan Ramadan. Darusan makanya badai kocak taderus saling acer batang acer. Jadi perbanyak membaca Al-Quran nikah yang harus kita persiapkan dalam bulan Ramadan. Kemudian sodekoh bulan Ramadan nikah itu menjadi ciri khas dari orang Islam. Nikah rata-rata orang mun dalam bulan Ramadan lan pasah nikah biasana lampe kapi biasana. Nah, usahakan setelah Ramadan itu pakun rek. Usahakan pakun rek. Karena Ramadan nikah madrasah. Di ulama itu ekocak madrasah, pembelajaran
dalam setiap tahun itu berada di Ramadan. Ketika ngarep Lailatul Qadar, kalau seandainya setelah bulan puasa berakhir sampean ternyata lebih coba, itu sudah pasti nggak dapat. Tetapi salah satu orang mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin tahun itu biasanya sajen bagus. Jadi Lailatul Qadar itu bukan oleh apa, enggak. Itu biasanya dia mendapatkan pelajaran di bulan puasa tadi, pakun, apa yang telah dipelajari dalam bulan Ramadan, dia praktekkan di bulan-bulan berikutnya. Nah, ini kayak insya Allah oleh Lailatul Qadar. Nah, boleh ketika malam Lailatul Qadar, insya Allah ning setejah nikah masalah Lailatul Qadar. Badarumusah terserah sampean, cuma yang terpenting adalah Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah. Maklai kita tak hanya mengandalkan yang 10 hari saja. Karena dari riwayat Nabi Muhammad 17 Ramadan mendapatkan wahyu. Al-Quran ini kan beda tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saya menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Beda riwayat ada yang mengatakan 17 Ramadan nuzulul Quran. Nah, makanya jangan terpatok malam selekoran, telolekoran. Memang banyak riwayat yang menentukan bahwasanya 10 terakhir. Cuma jangan tertipu dengan seperti itu, bahwasanya dalam bulan puasa nikah bisa jadi. Makanya tabuna Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki wa takid kulla lailatin qadra. Wa takid kulla syahsin khadra. Berpunya keyakinanlah bahwa setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan berkeyakinanlah bahwa setiap orang itu adalah Nabi Khidir. Artinya apa? Jangan pernah menganggap enteng satu malam pun, jangan pernah menganggap enteng satu orang pun. Mi pola-pola hari malam Lailatul Qadar. Mi pola-pola orang kelasai Nabi Abba ternyata Nabi Khidir. Itu tabunah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi apa artinya? Ya tadi jangan tertipu napa po kele malam selekoran, malam telolekor, jangan seperti itu. Usahakan setiap waktu itu mungkin ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena malam terbaik dalam hidup kita adalah malam dimana atau waktu dimana kita menyadari kita. Abe kenal dek abe tibi, pas sadar, nah itu adalah waktu terbaik. Itu yang akan menjadi malam Lailatul Qadar. Sajen fokus, sajen fokus, sajen fokus. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu sama dengan kita beribadah belum polo 4 tahun, 84 atau 83 tahun. Nah, mun keomoran. Jadi tadi jangan tertipu dengan bulan puasa kemudian malam Lailatul Qadar. Enggak, berusahalah ketika bala maksiat ada pola malam Lailatul Qadar, takut, karena balasannya bisa jadi dilipat gandakan. Kebaikan pasti dilipat gandakan mun oleh. Jadi sama menilai seseorang juga jangan sampai ngangkep inah meloloh deka orang lain. Berusahalah pola ya Nabi Khidir. Nah, nikah. Wa takid kulla syahsin qadra wa takid kulla lailatin qadra. Nah, jadi itu pesannya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Banyak-banyak menahan ocak setak fokus dalam bulan puasa. Jadi pertama tadi Kim kalau sholawat usahakanlah itu tidak usah dijadwalkan. Sampian ingat baca sholawat langsung baca sholawat. Karena
Sholawat itu gampang banget, sampean nggak usah lihat mun Al-Quran kan harus Al-Quran tahu nih mun tahfidz kayak gitu. Nah, kalau sholawat insya Allah cek gampang, Shallallahu alaihi Muhammad, bebas pembaca sholawat, baca Al-Quran, kemudian sedekah. Nah, sedekah itu salah satu ciri orang wali nikah, sedekah tak emanan. Salah satu cirinya orang wali tak emanan. Karena lan tanalul birra hatta tunfiku ma tuhibbun. Seseorang oleh kebagusan itu kalau dia sudah rela memberikan sesuatu yang dia senangi. Mun baben kan lain. Mun saya tak kerat tuh kabe bagi ke orang kan dia ya. Ongkuan. Ntar ke Jumat dan ada cerita apa ya kan. Nyari saya 2.000 saya coba saya kalah, saya pemasok. Nah sebetulnya itu salah. Benih salah ya kan. Kita nggak akan pernah mendapatkan birro. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau mau mendapatkan kebaikan yang benar-benar kebaikan, itu sepaling cintai bi hawa nafsu kita, kasih kira-kira. Nah insya Allah sampean udah derajatnya udah semakinan kalau sudah bisa seperti itu. Oke, dilanjut kita perbanyak sedekah. Nah nikah boleh sunnah lagi di dalam bulan puasa Ramadan nikah seampo bahagian cek sengkenah, yaitu adalah sahur. Nikah usahakan untuk sahur. Napa boleh nak-nak biasa nampo sengkah sia sahur, kibaba nampo sengkah sia sahur, itu jangan sampai kita lewatkan. Nikah sahur itu berokah, ada berkahnya di dalam sahur. Dan salah satu yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahli kitab, orang-orang terdahulu, orang Nasrani, orang Yahudi, nikah sahur. Itu yang membedakan. Jadi jangan sampai kita menyamakan pasana ababan di pasana orang ahli kitab. Jadi yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah sahur. Jadi dalam sahur nikah berokah. Jadi cek sangka untuk sahur. Nah, umat kanjeng Nabi, sahabat kanjeng Nabi, nikah mereka itu mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan berbuka. Mun lada pak bertonah, mun tak ada pak cek keburu. Jadi seperti itu. Jadi saya pertama sunnah di dalam bulan puasa Ramadan nikah ya, diulang lagi, yaitu kita menaniat cek kelopain niatin apa sah sebulan penuh, taklid dari Imam Malik sebulan penuh, malah mulai kelopain andi cadangan. Senomor 2 sunnahnya itu tadi pabenyak as-sadaqah, pabenyak maos Al-Quran, kemudian meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, kemudian cek kelopain untuk sahur. Nah jadi sahur itu beda berokah. Nah nikah ini yang sering kita tinggalkan.